Kisah Perjalanan Sang Kiai, bagian 39. Bagian 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap perjalanan seorang hamba menuju keikhlasan selalu diwarnai ujian, pelajaran, dan perenungan. Dalam kisah kali ini, Sang Kiai berbagi tentang makna ikhlas dan perjalanan ruhani yang menyentuh hati, menggambarkan betapa dalamnya hakikat amal yang dilakukan semata karena Allah. Bagaimana taunya kita ini sudah ikhlas atau belum? Tanya Musin. Ikhlas itu suatu proses. Tak ada batas akhir suatu keikhlasan seseorang, tapi ada batas antara orang itu ikhlas dengan tidak ikhlas. Yang penting kita berusaha beramal, tidak mengharap balasan dan menjauhkan diri dari pamrih. Ingin mendapatkan segala sesuatu. Selain menjalani perintah Allah, jadi hilangkan harapan dan tujuan ingin mendapatkan sesuatu. Apapun yang dilakukan atas dasar keinginan, maka itu berarti nafsu. Jadi jangan menyandarkan suatu perbuatan ibadah karena keinginan mendapat sesuatu, atau menyandarkan keinginan kita, atau keinginan orang lain. Tapi lakukan melulu karena Allah memerintahkan. Tanda seorang itu telah menapaki pelataran ikhlas, yaitu hati telah tidak berubah, ada atau tidak anugerah yang diterima dari Allah saat menjalani ibadah. Hati selalu tetap, tidak lalu bersemangat karena adanya fadilah yang diterima, dan malas karena tidak adanya fadilah, semangat karena ada hadiahnya, dan malas karena tak hadiahnya. Dan orang ikhlas itu tidak seperti itu. Selalu konsisten, istiqomah, dan berubah-ubah hatinya karena perubahan keadaan yang dihadapi. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalau al-istiqomatu afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 kekeramatan seorang wali. Sebab istiqomah menunjukkan nilai keikhlasan seseorang. Jelasku. Wah, berarti jarang orang yang bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah. Ikhlas itu bukan sesuatu yang diucap, sebab amalia hati, tak terlihat dan tak teraba, bahkan oleh malaikat hafadzoh yang membawa amal ibadah seseorang ke langit. Bisa saja orang yang gembar-gembor itu ikhlas, bisa juga orang yang diam tidak ikhlas, atau sebaliknya. Tapi amalia yang ikhlas atau tidak itu pasti ada efeknya di jiwa, hati, ruh, dan perbuatan orang yang melakukan amalia. Sebab amal perbuatan itu kan pasti ada hasilnya. Orang masak beras, hasilnya beras menjadi nasi. Jika 10 tahun dimasak kok tak jadi nasi, berarti masaknya tak benar. Seperti sholat saja, Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau sholat itu bisa mencegah yang menjalankan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan keji. Ya kayak lisan suka menyumpah, suka membicarakan aib orang lain, suka mencela, menghasut, mengadu domba, dan tangan suka mencuri, nyopet. Pokoknya orang lain tak aman bila di samping kita, maka jelas kita masih menjalankan perbuatan keji dan perbuatan mungkar atau perbuatan yang menjadi larangan agama. Kok perbuatan itu masih kita lakukan sementara kita juga sholat? Maka sholat kita itu pasti, bukan mungkin, tapi pasti belum benar. Sebagaimana orang memasak beras kok 10 tahun dimasak belum juga jadi nasi, bisa jadi kompornya tak nyala, atau hal apapun yang menjadi kendala perbuatan itu dilakukan dengan benar. Oh ya mas, ada temanku dari Maroko mau main ke kamar Mas Ian, boleh? Tanya Musin. Boleh saja. Soalnya dia juga mau minta tolong. Soal anaknya. Ya, ajak saja ke sini. Apa perlu anaknya diajak ke sini juga? Tanya Musin. Tak perlu, juga dilihat masalahnya apa dulu, kataku. Oh ya, juga ada orang Pakistan yang sudah 10 tahun tak punya anak. Apa mas bisa memberi solusi? Coba saja lelakinya suruh bicara denganku. Soal solusi itu nanti dilihat apa kasusnya. Karena tak banyak pekerjaan yang kulakukan, maka aku sering ikut kerja orang lain. Kadang memasang wallpaper,
atau memasang ternit, atau karpet lantai, atau mengecat pintu dan kusen, sehingga aku sering terlihat kerja dengan banyak orang, bahkan di bagian lain yang bukan bagianku, sebab pekerja itu dikelompokkan dalam bagian atau section, dan bagianku adalah welfare, dan aku sering ikut bagian general services. Karena sering bekerja dengan pekerja lain, maka aku cepat banyak teman dan kenalan dari orang India, Pakistan, Maroko, Sudan, Yaman, dan Arab, bahkan Bangladesh. Walaupun aku orangnya tak banyak bicara, sehari pun bicara bisa dihitung dengan jari. Tiap kerja kebanyakan diam. Hanya bicara dengan orang yang kurasa cocok bisa diajak membahas ilmu dan tukar pikiran. Aku dipasangkan bekerja dengan orang Maroko bernama Muhammad. Orangnya tubuhnya besar dan suka berkelahi. Baru 2 hari lalu dia memukul orang Bengali sampai KO. Aku lumayan cocok dengan Muhammad, sebab kalau ku ajak ngobrol, dia memakai bahasa Arab baku, sehingga pembicaraan kami lancar. Kami sering bersama, entah dalam bekerja juga dalam keseharian. Muhammad juga sering main ke kamarku. "Kamu tahu ilmu dari kitab Syamsul Ma'arif?" tanya Muhammad suatu hari. "Tahu? Itu dalam pesantren di Indonesia itu dinamakan ilmu hikmah," jawabku. "Itu banyak dipelajari di Maroko," kata Muhammad sambil merontokkan ternit lama karena kami dapat pekerjaan lembur merusak internet villa untuk diganti internet baru. Ku dengar Syamsul Ma'arif dilarang dipelajari di Saudi. Bahkan kalau ada orang yang membawa kitab Syamsul Ma'arif, jika ketangkap polisi akan ditangkap dan yang mengamalkan bisa dihukum pancung, kataku. "Iya, aku dengar juga begitu," jawab Muhammad. Ku rasa peraturan Saudi soal itu ada benarnya juga, karena menyangkut akidah. Lebih banyak orang yang belajar kitab Syamsul Ma'arif, Abu Masar Al-Falaki, Aufaq Syamsul Anwar. Jika tidak kuat akidahnya, kebanyakan akan tersesat. Artinya akan terseret pada penggantungan diri, meminta pada khodam, bukan pada Allah, kataku. "Kok bisa seperti itu?" tanya Muhammad. "Iya, karena khodam yang ada di amalan yang tertera yang akan memberi kekuatan khodam 7 bintang yang jadi sandaran, jadi kemudian akan dimintai tolong. Begitu ya, padahal aku belajar Syamsul Ma'arif sudah lama." "Pantesan kau memiliki pukulan yang ampuh," kataku bercanda. "Ilmu paling murni itu ilmu Torekoh," kataku. "Apa yang kamu maksud Toreko yang tasawuf itu?" "Tasawuf itu tata cara pengalaman ubudiyah soal hati," jelasku. "Dan Torekoh itu lebih luas." "Bisakah kau jelaskan sedikit padaku? Di Maroko juga ada Torekoh, tapi kok orangnya kebanyakan miskin-miskin?" Kata Muhammad, "Torekoh itu jalan menuju Allah, yang punya sanad atau sandaran ilmu yang bersambung dari Nabi Muhammad. Jadi ada ketersambungan guru sampai kepada Nabi. Itulah keunggulannya. Sebab jika diumpamakan amaliyah, paralon itu sambungan guru. Dan pompa air yang menyala itu diumpamakan amalan kita. Jika dari pompa air itu tak menyambung kepada sumur, sumur itu umpama Nabi. Dan sumber air itu fadilah dan anugerah Allah. Jika kita punya amaliyah, tapi tidak menyambung pada Nabi, itu seperti sanyo yang kita nyalakan siang malam, kita amalkan siang malam tapi tidak menyambung ke sumur. Maka sekalipun kita amalkan siang malam, maka tidak akan keluar airnya. Artinya fadilah Allah tak akan keluar sebab tidak menyambung ke sumur. Lalu Syamsul Ma'arif itu tak ada menyambung sanad dari Nabi. Maka tidak ada fadilah Allah akan keluar. Jadi pentingnya sanad ilmu juga menentukan hasil pencapaian yang diraih. Tapi begitu juga dalam Torekoh itu, sekalipun guru mursyid, maka mereka punya kedudukan yang berbeda, seperti wadah air. Guru itu seperti tabung penyimpanan air. Jika dari atas hanya sedikit atau kecil sambungan air, maka akan sedikit juga paralon di bawahnya akan menerima air dari sambungan atasnya yang sedikit.
Maka guru mursyid yang punya sambungan banyak amat sangat berpengaruh pada besar kecil fadilah yang dihasilkan murid. Guruku mempunyai sambungan torekoh ke atas sampai kurang lebih 13 jalur. Dan tertampung dalam guruku, maka murid di bawahnya akan banyak mendapat manfaat karena aliran fadilah yang besar. Masuk akal juga. Jadi tertarik aku dengan torekoh. Bolehkan aku belajar lebih banyak lagi? Aku sendiri juga seorang murid, orang yang mencari dan masih berusaha istiqomah. Kita saling berbagi saja, kataku. Baik, tapi aku tetap mau minta dibimbing, kata Muhammad. Dalam torekoh ada juga kedudukan seorang mursyid itu beda-beda, jelasku. Ada yang seperti itu ya? Tanya Muhammad sambil kami terus bekerja. Contoh tahu kan Syekh Abdul Qadir Jailani Arab? Iya tahu, Syekh Abdul Qadir itu punya kedudukan Sultanul Aulia, Gusil Azam, Kutub, ahli talqin, ahli silsilah, ahli tawasul, ahli nasab. Jadi berbagai kedudukan itu menjadi satu. Makanya banyak karomahnya karena setiap seseorang punya kedudukan itu. Maka akan dengan sendirinya mempunyai pakaian kebesaran, berbagai atribut dari kedudukan yang dimiliki. Seperti seorang jenderal dari sebuah ketentaraan dalam suatu negara, jika banyak tanda pangkat di sandangnya, maka akan makin banyak kelebihan yang dimiliki. Seperti berhak kemana-mana membawa pistol, membawahi beberapa peleton tentara. Jika kedudukannya cuma penjaga keamanan toko, tentu beda. Kataku menjelaskan yang masuk akalnya Muhammad. Sepertinya juga masuk akal, kata Muhammad. Dalam toreko juga ada wakil talqin, wakil bayat. Jika kita dibayat atau ditalqin, wakil talqin, maka selamanya kita hanya akan jadi prajurit. Dan karena jadi prajurit, maka tak akan meningkat pada kedudukan yang tinggi. Sebab hanya prajurit bisa jadi orang daerahmu, orang toreko yang kamu sebut miskin-miskin itu orang yang tak mempunyai kedudukan. Dalam ketentaraan juga kan orang yang kedudukannya rendah tak punya gaji tinggi. Iya bisa jadi juga. Kalau ku umpamakan, seorang kalau mau mendapat gaji dari pabrik, maka jangan hanya mengulurkan tangan di pintu gerbang, tapi masuklah ke pabrik, daftar, dan menjadi karyawan, maka pasti akan menerima gaji, kataku. Iya itu benar. Lalu apa hubungannya dengan torekoh? Tanya Muhammad tak mengerti. Sama pabrik itu kuumpamakan pabrik fadilah dan rahmat Allah. Silah jika kita cuma minta dan tanpa mengikat diri masuk dalam pabrik fadilah dan rahmat Allah, cuma wirawiri di sekitar pabrik berdoa, maka kita sangat jauh kemungkinan akan diijabah doa kita. Tapi kalau kita masuk di talqin dan di baiat, masuk secara resmi ke dalam pabrik, maka sekalipun tak minta, sekalipun tak berdoa, kita akan tetap mendapat gaji bulanan. Apalagi minta, pasti Allah tak segan-segan memberi. Jelasku. Biar ku pikirkan apa yang kau katakan, soalnya aku kurang paham seluruhnya. Sepertinya pekerjaan kita sudah selesai. Apa kita pulang dulu? Tanyaku. Tidak, nanti menunggu jam pulang bareng pekerja lain, pas jam 6, ini baru jam 5 lebih sedikit, kata Muhammad. Lalu bagaimana jika aku ingin mengamalkan toreko? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Muhammad. Sebenarnya harus ditalqin. Ditalqin itu penyaringan seorang murid kalau dalam masuk universitas ya kayak melakukan pendaftaran dan menjalani seleksi. Setelah selama seleksi itu seorang murid dipantau oleh guru dan ternyata tak pernah melakukan dosa besar, maka akan dibayar menjadi murid secara resmi. Jelasku. Maksudnya dosa besar itu apa saja? Tanya Muhammad. Ya seperti perempuan, main judi, mencuri, merampok, mencopet, korupsi, semua golongan yang mengambil hak orang lain, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba. Jika tidak menjalankan dosa, berarti kita bisa dibayat ya? Tanya Muhammad. Iya. Tapi kalau jauh sama guru kan juga susah juga. Iya, aku juga mau tanya soal itu. Kayak aku di Saudi gini kan, jauh susah jika mau dibayat.
kata Muhammad sambil menyalakan rokok putih. Itu bisa menjalankan amaliyah dulu. Jadi misal nanti di baiat atau di talqin, diri sudah ada tanah tempat menanam ilmu. Sebab puasa itu kan membersihkan tanah hati dari segala penyakit disertai menyuburkannya. Dan di talqin itu guru kita umpama memberi biji ilmu yang kita tanam di hati kita. Jika hati tanahnya sudah subur, maka berbagai macam ilmu yang ditanam akan tumbuh subur. Boleh aku minta amalannya? Ya, nanti aku catatkan. Sekalipun amalan ini sama dengan amalan dari siapapun, nilainya beda. Bukan karena aku yang memberi, tapi karena amalan ini ada sanad sambungan guru kepada Nabi Muhammad. Dari Malaikat Jibril, dari Allah Ta'ala. Jadi jelas amalan walaupun sama-sama lafadz Allah, yang pemberian dari Allah, beda yang pemberian seorang ulama atau kiai, tapi tak punya sambungan sanad yang menyambung kepada Allah. Ya, kayak paralon yang kucontohkan masuk ke dalam sumur dan menyedot air. Lalu apa amalanku yang dari Syamsul Ma'arif kuhentikan? Tanya Muhammad. Ya, dihentikan. Sekarang gini saja. Selama ini amalan itu kamu amalkan apa yang kamu dapat. Sudah berapa tahun kamu mengamalkannya? Iya sih, tak ada yang kudapat, walau sudah 5 tahun aku mengamalkannya. Nah, nanti rasakan, kamu menjalankan amalan puasa yang 21 hari dariku, bandingkan dengan amalan yang kamu jalankan 5 tahun. Jadi puasanya 21 hari ya? Tanya Muhammad. Iya, itu paling dasar. Di atasnya ada 41 hari, 3 bulan, 7 bulan, dan seterusnya seperti orang sekolah. Maka setiap meningkat ke tahapan di atasnya, maka akan memiliki kelebihan yang dianugerahkan Allah. Entah bisa mengobati orang sakit, entah bisa melihat gaib, mengusir jin, dan lain-lain. Dan setiap orang berbeda-beda kelebihan yang akan didapat. Tapi ingat, dalam menjalankan, jangan mengharap ingin bisa sesuatu. Lakukan dengan ikhlas. Karena Allah, amal apapun itu jika tanpa adanya keikhlasan, maka seperti tubuh tanpa ruh. Seperti motor tanpa mesin, maka tak bisa pergi kemana-mana. Jika dipaksakan pergi, maka akan menyusahkan orang yang membawa. Begitu juga amal tanpa adanya keikhlasan, maka akan menyusahkan orang yang di dekat orang yang beramal. Misal memberi uang, maka uang nanti kan akan diundat-undat, diungkit-ungkit, diminta dikembalikan. Bukankah itu menyusahkan pada orang yang di dekat? Iya, jadi amaliyah itu ada zohir, ada batin. Keduanya harus saling melengkapi. Jika ingin amal itu sampai pada tujuan, itu namanya asbab. Jadi dalam beramal seseorang itu jika masih dalam kedudukan sebab asbab, maka dia tak lepas dari sebab, musabab, dan akibat. Seperti orang sakit kepala, minum paracetamol, lalu penyakitnya sembuh. Padahal sebenarnya yang menyembuhkan Allah, maka orang tersebut namanya masih menetap di makom atau kedudukan asbab. Artinya segala sesuatunya membutuhkan sebab. Kenyang sebab makan, dan segala sesuatunya dikaitkan dengan sebab termasuk dalam ubudiyahnya, karena dia ibadah. Lalu dia menjadi dekat dengan Allah. Tapi ada juga orang yang sudah tak tergantung oleh asbab, karena sudah memandang segala sesuatu itu dikehendaki Allah terjadinya, dan segala sesuatu itu telah ditakdirkan terjadi. Maka terjadi. Sakit juga jika Allah menghendaki sembuh, maka akan sembuh. Begitu dalam pemikiran orang yang sudah dikedudukan tanpa sebab, karena tak ada selain Allah itu bisa menjadi sebab kepada Allah. Karena kesempurnaannya, semua menjadi sebab karena Allah menghendakinya menjadi sebab. Dan Allah itu tak membutuhkan sebab agar sesuatu terjadi. Juga seseorang itu ibadah tak akan menambah kekayaan Allah. Jika semua orang maksiat juga tak menjadikan Allah menjadi miskin. Jadi Allah tak terpengaruh oleh gerak-gerik semua makhluk. Karena semua makhluk itu bergerak dan berhenti atas kehendak Allah. Jadi amal juga tidak bisa mendekatkan atau menjadikan dekat dengan Allah.
Jika seseorang itu mengandalkan amalnya sendiri, maka dia tak akan kemana-mana. Karena jika ruhnya dicabut, nyatanya berangkat ke kuburan pun harus dipikul rame-rame. Menunjukkan bahwa amal kita itu tidak bisa menjadikan kita dekat dengan Allah. Tapi Allah lah yang mengendaki kita menjadi dekat. Lalu, bagaimana kita tahu? Misal, aku ini di makom asbab atau makom tajrid. Seorang yang menempatkan jati diri itu hanya perlu berusaha istiqomah dalam ibadah. Seperti orang yang kerja di pabrik, jika dijadwal jamnya jam 7 masuk dan jam 4 pulang, ya harus konsisten, mengikuti aturan yang ditetapkan untuk dirinya, tanpa melakukan tindakan yang menjadikan absensinya merah. Soal nanti dinaikkan kedudukan menjadi manajer, itu bukan urusan dia yang beribadah pada Allah. Ada ibadah pokok, adalah waktu pokok bekerja. Dan ibadah sunnah adalah waktu lemburan. Jika seseorang mengandalkan gaji pokok atau penghasilan pokok, maka dipastikan manusia itu akan merugi. Sebab kebutuhan itu selalu ada yang tidak diprediksi. Misal sakit butuh obat, hujan butuh payung. Sama dengan orang yang menyandarkan ibadah pokok. Suatu saat bepergian, maka mengkodok sholat. Jadi orang yang tak merugi yang selalu sedia payung sebelum hujan, lakukan amal dengan tekun. Maka kemudian seseorang akan meningkat di kedudukan yang ditentukan Allah. Dengan sendirinya akan menempati pada kedudukan tanpa sebab. Menyembuhkan penyakit tanpa obat. Rizki tanpa mencari. Dan menempuh tempat yang jauh tanpa proses perjalanan. Oh, udah habis jamnya, kata Muhammad. Dan kami pun dijemput mobil pengangkut karyawan untuk kembali ke tempat bagian kami masing-masing melakukan tanda tangan keluar kerja. Tak terasa telah hampir 2 tahun aku di Saudi, waktu berjalan amat cepat. Dan sudah sekali aku pulang cuti. Hutangku di PJTKI juga sudah kulunasi. Malah uangku dikembalikan lagi oleh PJTKI, dibelikan emas seharga 10 juta dan diserahkan pada istriku. Aku sudah mau mengajukan resign, berhenti dari pabrik, tapi aku ingin hajian agar tak percuma aku di Saudi. Pas hajian di tahun pertama dan kedua, aku baru pulang dari Indonesia sehingga tak ada uang untuk biaya hajian. Semoga di tahun ketigaku aku bisa hajian, sehingga aku bisa segera pulang ke Indonesia. Sebenarnya di tahun kedua Muhammad telah membujukku untuk hajian dengan biaya ditanggung dia, tapi aku orangnya selamanya tak mau menyusahkan orang lain. Walau saat itu Muhammad memaksa-maksa katanya sebagai tawaduk murid kepada guru, tapi aku tetap tak mau. Subhanallah. Begitu indah perjalanan ruhani yang dilalui sang kiai. Setiap dialognya mengajarkan bahwa ikhlas bukan sekadar ucapan, tapi proses panjang yang menuntun hati menuju ridha Allah. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi jiwa kita untuk lebih memahami hakikat amal dan makna istiqomah. Jangan lupa untuk terus menantikan kisah selanjutnya dari kisah perjalanan sang kiai. Karena setiap bagian membawa pelajaran hidup yang semakin dalam dan menyentuh hati.